Berdiri, tangan jari ngawit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sudahkah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, kita sudah siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini siapa yang memimpin doa? Ya, silakan deh Om Ade. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Om Ade sudah memimpin doa. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir. Semua hadir, Bu. Ya, terima kasih sekretaris laporannya, artinya semuanya hadir dan sehat ya. Anak-anak jangan lupa protokol kesehatan, maskernya jangan dilepas pasang ya. Maskernya harus menutupi hidung dan mulut. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita menyanyikan bersama lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Anak-anak bisa berdiri ya. Nyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat. Berkibarlah benderamu, suci dan perwiramu di seluruh mata Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selamanya. Lagi sekali ya. Suci dan perwira di seluruh mata Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibar selamanya. Oke, Rana bisa duduk kembali. Tangan untuk kita semua. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku, bagaimanakah perasaan kalian? Senang. Oke, Ibu harapkan setelah kalian menyanyikan lagu wajib nasional, makin bangkit lagi semangat kebangsaannya nih, anak-anak makin cinta Indonesia, sehingga bisa rajin belajar dan giat bekerja untuk bisa memajukan Indonesia. Anak-anak, masihkah kalian mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Ayo, siapa yang mau jawab? Kemarin kita belajar apa saja ya? Ya sih, Di. Macam-macam formulir, Bu. Iya, selain macam-macam formulir kita belajar apa saja kemarin? Ya, Gede? Macam-macam magnet, Bu. Ya, kemarin kita sudah mempelajari macam-macam formulir dan juga macam-macam magnet. Untuk hari ini, kita akan mempelajari komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir. Kemudian juga kita akan mempelajari apa saja sifat-sifat dari magnet. Hari ini kita akan berdiskusi, kalian akan mengerjakan LKPD dalam aplikasi Canva, kemudian kalian juga akan bermain bersama, melakukan percobaan magnet juga, sehingga di akhir kegiatan Ibu harapkan kalian mampu menentukan komponen teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kalian mampu juga mengurutkan tujuan teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu menemukan sifat-sifat magnet secara tepat. Kemudian kalian juga mampu melengkapi hasil pengamatan tentang komponen teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian bisa melengkapi laporan hasil percobaan menemukan sifat-sifat magnet secara sistematis. Ibu memiliki satu buah komik. Ada yang mau membantu Ibu membaca? Ya, silakan Dewa Made. Pada hari Minggu, Pak Putih sedang berbelanja di pasar. Ketika akan membayar, Pak Putih kebingungan
KTP baru di kantor Dukcapil. KTP tidak ada di dompet. Membuat KTP tidak dipungut biaya, tapi harus dilakukan secara mandiri. Formulirnya bisa diperoleh di Dukcapil. Silakan isi formulir pembuatan KTP akan langsung diproses. Baik Pak, terima kasih. Saat dompet terjatuh, surat-surat penting dan uang di dalamnya berhamburan. Di rumah saat menaruh uang koin juga sering berserakan saat kotak uang tidak sengaja tersenggol. Ya, terima kasih ya Made sudah membantu baca. Sekarang tadi Made. Anak-anak, setelah anak-anak membaca komik tentang kehilangan dompet yang dialami oleh Pak Putu, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Juna. Bu, kenapa KTP-nya Pak Putu hilang? Ya, kenapa katanya KTP-nya Pak Putu hilang ya? Terus yang kedua, ya silakan. Bagaimana kita caranya membantu Pak Putu? Ya, bagaimana katanya caranya membantu Pak Putu? Anak-anak tadi sudah disampaikan ada 2 pertanyaan dari Juna dan Dewo Made, katanya kenapa KTP-nya bisa hilang ya? Jadi dompetnya sudah ditemukan, tetapi KTP-nya hilang. Kemungkinan KTP-nya terjatuh dari dompetnya ya. Kan ada dompet yang kalau kebanyakan dompet laki-laki kan hanya ditutup saja, nih, sehingga ketika jatuh surat-surat ataupun uang dan KTP itu berhamburan, jadi itu terjatuh. Kalau dompetnya ada misalnya yang ada kerennya itu ya, ada resletingnya itu kemungkinan terjatuh itu lebih lebih kecil kemungkinan terjadi. Jadi anak-anak untuk memecahkan permasalahan ini nanti kalian akan kerjakan pada LKPD di aplikasi Kanvas. Nanti akan ketemu jawabannya bagaimana caranya kira-kira kalian menolong Pak Putu supaya kejadian tersebut tidak terjadi. Marilah kita menonton video yang berjudul teks formulir ya. Nanti anak-anak mengetahui apa saja bagian-bagian formulir. Selamat menyaksikan. Petunjuk dan isi formulir. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian formulir. Yang kedua, tujuan formulir. Yang ketiga, fungsi formulir. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Yang kelima, petunjuk pengisian formulir. Yang keenam, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Yang ketujuh, membuat formulir. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini di tampilan slide itu adalah salah satu contoh formulir pendaftaran siswa baru. Materi yang pertama, pengertian formulir. Formulir adalah lembar isian yang bertuliskan tentang data diri. Formulir juga disebut dengan borang. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tujuan formulir yang pertama adalah mempermudah pencatatan data. Yang kedua, mempermudah dalam mengklarifikasi data. Yang ketiga, sebagai prosedur kerja. Yang keempat, mendapatkan informasi data diri. Sedangkan fungsi dari formulir itu adalah yang pertama, mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Yang kedua, mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. Yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Nah, di samping kanan slide itu adalah contoh dari formulir lagi, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut materi berikutnya, yaitu jenis-jenis formulir. Yang pertama seperti ini ya. Ini adalah formulir pendaftaran. Yang kedua modelnya seperti ini, itu adalah daftar riwayat hidup. Yang ketiga, ini adalah kartu anggota. Yang keempat, ini adalah wesel pos. Yang kelima, ini adalah kartu pos. Yang keenam, itu adalah jenis formulir, yaitu slip tabungan. Jadi jenis formulir itu ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, dan juga slip tabungan. Lanjut, petunjuk pengisian formulir. Yang pertama,
Petunjuk pengisian formulir merupakan panduan yang akan digunakan saat akan mengisi formulir. Jadi ketika kita akan mengisi formulir itu ada beberapa formulir itu yang menunjukkan atau melampirkan petunjuk pengisiannya. Nah, berikutnya tujuan petunjuk pengisian formulir ini supaya orang yang mengisi formulir itu tidak mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir biasanya ada di bagian bawah formulir. Dalam mengisi formulir, sebaiknya memperhatikan betul petunjuk pengisian formulir karena biasanya ada beberapa bagian dalam formulir yang diisi oleh petugas, bukan pendaftarnya. Jadi harus kalian perhatikan, soalnya di beberapa formulir itu ada yang diisi oleh kita sendiri sebagai pendaftar dan ada juga yang diisi oleh petugas. Nah, jika ada keterangan diisi oleh petugas berarti kita tidak boleh mengisinya. Nah, selanjutnya beberapa formulir memiliki petunjuk pengisian, yaitu misalkan ya menggunakan huruf kapital, bisa juga harus menggunakan tinta berwarna hitam atau lain-lain. Nah, petunjuk pengisian formulir ini contohnya. Di sini Bu Ika punya formulir pendaftaran ekstrakurikuler tari SD Muhammadiyah Ponorogo. Kalian perhatikan dalam contoh formulir ini, di sini ada yang pertama ada identitas diri. Nanti masuknya ada nama, nomor induk kelas, tempat tanggal lahir, alamat, dan yang kedua ada pengalaman bidang tari, tanda tangan. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu terdapat kotak. Kotak itu ternyata adalah petunjuk pengisian. Jadi ketika kalian akan mengisi formulir, kalian perhatikan dulu petunjuk pengisiannya itu apa. Nah, di sini ada contoh petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang ketiga, pengalaman di bidang tari itu diisi dengan pengalaman mengikuti sanggar tari atau pengalaman tampil tari di sebuah pertunjukan. Jika tidak ada, boleh dikosongi. Nah, jika ada petunjuk pengisian seperti ini, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam mengisi formulir tersebut. Jadi, jika ada petunjuk pengisian seperti ini, berarti kalian harus menuliskan nama kalian itu nama lengkap, bukan nama panggilan. Terus kalian nanti harus menuliskan dengan huruf kapital semua. Jadi tidak boleh pakai huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi harus pakai huruf besar semua. Inilah contoh petunjuk pengisian formulir. Lanjut ke materi berikutnya. Langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Yang pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Yang kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk. Yang ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Yang keempat, isilah formulir sesuai permintaan tanpa harus menambah atau mengurangi. Yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Ini adalah salah satu contoh dari formulir yang sudah diisi, yaitu ini formulir slip tabungan di slide bagian kanan ya. Materi berikutnya yaitu contoh formulir dan pengisian formulir. Di sini Bu Ika punya sebuah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang Bu Ika akan contohkan bagaimana cara pengisian formulirnya. Kita lihat dulu di bagian petunjuk formulir, apakah ada petunjuk formulir atau tidak. Ternyata di sini hanya ada catatan. Catatannya berbunyi formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada guru kelas. Berarti formulir ini tidak dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Jadi kita langsung saja mengisi tanpa harus memperhatikan, misalkan menggunakan huruf besar atau tinta berwarna hitam itu tidak ada ketentuannya karena dalam formulir ini itu tidak ada petunjuk pengisiannya. Selanjutnya kita isi di bagian identitas diri itu ada nama lengkap, berarti nama kita harus nama lengkap. Contohnya Anindya Cahya, umur 12 tahun, kelas 6 Al-Amin, nomor induk siswa atau NIS 8132. Nah, sekarang kita isi yang berikutnya, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Yang pertama, pilihan pertama ekstra tari, pilihan kedua ekstra musik. Nah, selanjutnya di bagian tanda tangan itu kalian tanda tangani dan di bagian bawah itu disertai oleh nama lengkap. Jadi jangan lupa ditandatangani dan
diberikan nama lengkap, selanjutnya diserahkan kepada guru kelas. Inilah contoh formulir dan pengisian formulir. Nah, selanjutnya membuat formulir. Langkah-langkah membuat formulir. Yang pertama, tentukan dulu tujuan formulir itu dibuat, misalnya untuk pendaftaran siswa baru. Video tentang cara pengisian teks formulir. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Anak-anak, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan LKPD bersama kelompoknya yang sudah kalian tentukan kemarin ya. Jadi sebelum bersama kelompoknya, anak-anak ibu sampaikan dulu langkah kerjanya. Yang pertama, anak-anak nanti kan akan mengerjakan LKPD dalam aplikasi Canva. Anak-anak hasil diskusi bersama kelompoknya itu dituangkan dalam LKPD-nya. Jadi nanti diketik di LKPD-nya. Kemudian hasil diskusi kelompok kalian nanti akan dipresentasikan ke depan kelas secara berurutan ya. Kemudian untuk mengerjakan LKPD-nya itu ada beberapa lembar. Yang pertama, di lembar pertama kalian mengisi cover dulu nggih, isi dengan nama kelompok, kemudian juga anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian di lembar berikutnya anak-anak mengisi sebuah formulir nggih. Kemudian anak-anak di lembar selanjutnya itu melakukan sebuah percobaan menggunakan magnet ya. Nanti didekatkan magnetnya kepada barang-barang yang sudah ibu suruh membawa kemarin. Oke, jadi kalian akan membuktikan apakah ditarik oleh magnet atau tidak ditarik. Kemudian yang ketiga, kegiatannya adalah kalian merancang sebuah proyek ya untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Pak Guru tadi dan juga masalah tentang kehilangan uang, barang dan lain-lainnya yang sudah disampaikan. Oke. Sampai sana ada pertanyaan anak-anak? Sudah menyampaikan tadi mengenai langkah kerjanya ya untuk pengisian LKPD. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa proyek yang kalian lakukan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Hari ini kalian hanya merancang desain produknya saja ya. Jadi kalian menggambar desain produk apa yang akan kalian buat esok hari ya. Untuk besok kalian adalah membuat produk sesuai dengan desain yang kalian sudah buat ya. Jadi kalian membuat produk-produk yang menggunakan bahan bekas dan juga magnet ya. Sampai sana sudah dimengerti? Ya, sudah jelas semuanya. Oke, silakan anak-anak bersama dengan kelompoknya mulai dari sekarang ya. Silakan. Dia makanya nah. Dia makanya. Apa itu? Penggarisnya sekarang mau ya? Nah, ya. Ya, yang teman. Jangan. Apa? Yang luar nendang.
Iya. Boleh. Gue jadi yang ngomong. Udah itu kan nggak bagus notesnya. Dayu. Iya, kalau nggak juga. Udah. Ini punya HP-nya nih. Mau dirompak kok ini. Ibu pakai yang nomor 123 kan ya, Bu? Ibu. Ya. Pakai kelompok namanya apa pakai 123? Kenapa? Pakai nama kelompok 123 apa pakai kelompok namanya itu? Udah mau deh. Betul. Makan salam dia. Apa ini, Cuk? Iklan. Udah kan, Ibu, isi kaptennya, Bu. Ikannya sikit. Oh, udah. Pakai kelompok kaptennya. Bu, pakai kelompok kaptennya. Oh, Tapi tulis tetap tulis kelompok silinder di sana ya. Jangan kelompok 4 silinder tetap. Ya. Ini nomor magnet ya. Ini magnet jarum ya. Kelompok magnet jarum. Bukan kelompok silinder. Kelompok magnet silinder. Nanti ingat ya, ada yang di covernya diganti ya. Sesuai kreasi kalian. Laptopnya gini nih. Ingat ya, Ini tetap baterainya ya, baterai laptopnya Nana ya. Silakan nanti. Kamu punya HP kecuali tetap khusus ya. Wahyu, nama warna apa? Punya Wahyu. Ada yang
Oke, Agung ya. Ya, kalau digituin kan gimana itu apa artinya ya? Mending yang di terakhir disingkat. Kayak mau ngapain? Untuk gambar alatnya anak ya. Untuk yang gambar ini itu gambar ya. Nih, sekalian. Ini anak-anak pakai gambar ininya ya. Nah, tuh ini saya. Ini jadi awalnya ini isi makna nih
Gini dulu. Oh, kayak cuma depan kamu. Sampai dengan pensil. Udah ya. Ini kita adalah pembicaraan Sudah kan hanya bukan dong. Ini kan Daripada pedang kesumit colok yang ya, ada tuh sebenarnya. Jangan gitu. Wah, kita marah warna cawan banyak anak lima juga. Bentar makin ini. Sama belak. Ayo. Ini sih pakai orang kecil. Ih, kamu. Lol. Kenapa temanya tidak kenapa? Ada pisau? Pisau ada ya? Itu pisaunya itu mana kita tadi ya? Pensil ada yang lain juga bisa makanya. Ibu pinjam Anak-anak, waktu pengerjaan tugas dalam LKPD sudah selesai ya. Untuk sekarang Ibu akan undi dulu siapa kelompok yang pertama tampil untuk mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD maupun rancangan produk yang akan dibuat besok ke depan ya. Yuk kita undi dari sekarang, kira-kira siapa yang maju ke depan? Ya, silakan ke kelompok magnet silinder. Nih, maju ke depan. Silakan tepuk tangan untuk kelompok magnet silinder. Karena ini dia penampilan dari kelompok silinder ya, sudah ada di depan. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak ya. Silakan kelompok silinder. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan nama saya Dewa Maria Adi Mahendra dari kelompok silinder. Perkenalkan nama saya Nikari Mas Arin dari kelompok silinder. Perkenalkan
Maka nama saya dari kelompok silinder. Kenapa nama saya dari kelompok silinder? Perkenalkan nama saya Beni Perkenalkan nama saya Dio Komar Aditya yang dari kelompok silinder. Ya. Ambillah satu buah batang magnet. Cobalah deidikkan magnet dengan benda pada kolom 2. Tulislah tanda centang pada kolom sesuai tabel 1. Kolom 1, kolom 2. Magnet jarum. Magnet dan jarum tarik menarik. Magnet dan pisau tarik menarik. Magnet dan paku tarik menarik. Magnet dan pensil tidak saling menarik. Magnet dan buku tulis tidak saling menarik. Magnet dan penghapus tidak saling menarik. Jarum ditarik oleh magnet, pisau ditarik oleh magnet, paku ditarik oleh magnet, pensil tidak ditarik oleh magnet, penggaris tidak ditarik oleh magnet, buku tulis tidak ditarik oleh magnet, penghapus tidak ditarik oleh magnet. Benda yang terbuat dari logam atau besi akan ditarik oleh magnet. Benda yang terbuat oleh plastik atau kertas tidak akan ditarik oleh magnet. Berdasarkan percobaan sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu sifat magnet. Untuk mengetahui sifat magnet lainnya, lakukanlah percobaan berikut. Ambillah 2 buah magnet datang. Cobalah dekatkan tiap-tiap kutub magnet tersebut. Kemudian tulis hasilnya pada tabel 3. Kutub U dengan kutub U tolak menolak. Kutub S dengan kutub S tolak menolak. Kutub U dengan kutub S tarik menarik. Kutub S dengan kutub U tarik menarik. Tulislah simpulan tabel di atas pada kolom berikut. Kutub U dan kutub U tidak tarik menarik. Kutub S dengan kutub S tidak saling menarik. Kutub U dan kutub S saling tarik menarik. Kutub S dengan kutub U saling menarik. Jika kutub senama tidak saling tarik menarik, jika kutub tidak senama, mereka akan saling tarik menarik. Ya, lanjut next. Uji terpilih untuk Tulis informasi yang diperlukan. Tulis informasi yang diperoleh pada buku catatan. Temukanlah contoh formulir untuk mengikuti lomba. Mintalah ibu atau bapak guru menyarankan contoh formulir. Tulislah perkiraan informasi mengenai komponen formulir yang perlu dipersiapkan sesuai formulir tersebut. Tulislah informasi yang diperlukan untuk mengisi formulir untuk kegiatan lomba yang akan diikuti Budi pada kolom berikut. Nama lengkap, umur, kelas, alamat, kode, pos, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar, jenis lomba yang diikuti, tanda tangan, nama lengkap. Lanjut. Salah satu perwakilan kelompok melalui cerita komik, cermati cerita komik bersama kelompok, temukanlah masalah yang dialami dalam cerita tersebut, diskusikanlah masalah tersebut bersama kelompok berdasarkan permasalahan, tentukan proyek yang akan anak-anak buat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buatlah nama proyekmu pada kolom berikut. Proyek yang akan kelompok saya buat adalah dompet magnet. Sampaikan proyek yang akan kelompokmu siapkan untuk mengatasi masalah tersebut pada formulir yang dibagikan. Formulir pengajuan proyek. Nama kelompok, magnet silinder, identitas kelompok, anggota kelompok. Dewa Madi Adi Madara, ini mata Adi, di Dewa Komong Aditya, Anggota Putra, Dewa Yaman Garis Mawar, ini Madi Siswa Mujian Tari, Dewa Ayu Gita Deni. Proyek yang diajukan, judul proyek dompet magnet. B. Tujuan proyek untuk memperkuat kehidupan dompet saat terbiasa. Alat dan bahan dompet bekas, magnet, lem tembak, kain bekas. Ya, lanjut lagi. Ada.
Baik, kali tadi kami dan teman-teman saya telah membuat dompet magnet. Ya, silakan paparkan rancangannya dulu. Ya, bagaimana rancangannya Deomade? Pertama ada dompet bekas, setelah itu ada Ini ya. ada magnet, setelah itu ada kain bekas, dan saya telah membuatnya dengan cara mewarnainya. Ya, kenapa bikin dompet magnet ya? Gini terus. Karena di saat jika jatuh itu tutupan dompet itu akan tetap ditutup karena ada magnetnya, Ya, sehingga barang-barang yang ada di dompet tidak terjatuh. ya bahan-bahannya sudah, desainnya. Ya, itu dia desain dari kelompok silinder ya. Mereka akan membuat dompet magnet. Tepuk tangan untuk kelompok silinder. Anak-anak dari kelompok yang lain, apakah ada tanggapan untuk kelompok silinder? Ya, silakan Agus Darman. Tulisannya kurang diperbesar. Iya, tulisannya katanya kurang besar ya. Selain Agus Darman, silakan Gede. Ada beberapa tulisan yang kecil sehingga sulit dibaca. Ya, masih sama gininya ya tanggapannya. Selain itu, ada lagi? Ada lagi ya? Sudah bagus ya. Gininya ya KPD yang dikerjakan oleh kelompok magnet silinder. Untuk proyeknya ada yang ditanggapi mungkin? Tidak ada? Ya, tepuk tangan untuk kelompok silinder. Silakan anak-anak, ini giliran kelompok yang kedua presentasi ya. Kita undi lagi, kira-kira siapa yang presentasi ke depan? Ya, kelompok magnet ladang ya. Tepuk tangan untuk kelompok magnet ladang. Anak, itu dia tadi penampilan dari kelompok silinder ya. Sekarang kelompok 2 yang akan presentasi ke depan sudah siap ya. Ini adalah dari kelompok magnet ladang ya. Silakan untuk kelompok magnet ladang. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Wahyu Widartawan dari kelompok ladang. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Yusman Junasna Prasetya dari kelompok magnet ladang. Perkenalkan, nama saya Kades Dimara Sumintri dari kelompok ladang. Ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Debagus Mariwiantra Suara dari kelompok magnet ladang. Ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bandi dari kelompok ladang. Ya, lanjut. Next nanti. Ambillah satu buah magnet batang. Cobalah didekatkan magnet dengan benda pada kolom 2. Tulislah centang pada kolom yang sesuai tabel. 1. Magnet jarum tarik menarik, magnet pisau tarik menarik, magnet paku tarik menarik, magnet pensil tidak tarik menarik, magnet penggaris tarik menarik, magnet buku tulis tidak tarik menarik, magnet penghapus tidak tarik menarik. Benda yang terbuat dari logam bisa tertarik oleh magnet, dan benda yang tidak terbuat dari logam tidak bisa tertarik oleh magnet. Next nanti. Ya, lanjut. Berdasarkan percobaan sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu sifat magnet. Untuk mengetahui sifat magnet lainnya, sekalian percobaan berikut. Huruf U ditolak menolak, huruf S dan huruf S tolak menolak, dan huruf S tarik menarik, huruf S dan huruf U tarik menarik. Huruf yang sama tidak bisa tarik menarik, dan huruf yang berbeda bisa tarik menarik. Ya, lanjut. Next lagi, pakai. Ini baca masing-masing. Tulis informasi yang diperlukan untuk mengisi formulir untuk kegiatan lomba yang akan diikuti pada kolom berikut. Nama lengkap, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, kode pos atau nomor telepon, tanda tangan. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Siapa ini lagi ini? Pandai. Baca yang nomor 6 aja, Pandai. Proyek yang akan kelompok saya buat adalah Nomor magnet. Ya, lagi lanjut. Ya, silakan ini dulu ya. Silakan dipresentasikan dulu Pandai. Lanjut lagi. Formulir pengajuan proyek. Formulir pengajuan proyek. Nama kelompok. Nomor kelompok Gusti Widartawan, Guna Mati Pertama, Prasetya. ya itu bagus Mati Menjanda Suara Tidak Kemana Rakyat Sisi Dia Seperti Ya, judul proyek. tujuan proyek Tongkat magnet. Judul proyek tongkat magnet. Tujuan produk. orang
anak yang untuk mengambil barang alat dan bahan kayu, besi, magnet, plastik, urayan, sifat atau alamat melihat samakan di telepon di kayu KTP akan dipasangkan magnet dan plastik. Ya, silakan. Hai teman-teman. Hai. Tadi kelompok saya sudah membuat tongkat magnet. Rancangan Dan tongkat magnet. seperti itu gambarnya. Ini gambarnya. Tongkat magnet terdiri dari bahan-bahannya besi, magnet, plastik, dan kayu. Tujuan saya untuk membuat tongkat magnet ini untuk membantu kakak saya yang tidak bisa melihat dan untuk mengambil barang. Ya. Sudah. Ya, itu dia tadi penampilan dari kelompok magnet ladang ya. Kelompok magnet ladang itu membuat sebuah produk yang bernama tongkat magnet ya. Jadi sebuah tongkat katanya ya, seperti gambarnya Bu Sude, sebuah tongkat kemudian diisi dengan besi atau sen di ujungnya sehingga nanti bisa menarik barang-barang yang ditempelkan dengan magnet. Tepuk tangan untuk kelompok magnet ladang. Untuk itu tadi ya presentasi dari kelompok magnet ladang ya. Untuk kelompok yang lain apakah ada tanggapan? Ya silakan Dewo Made berdiri nggih. Pekerjaannya sudah bagus dan latar belakang speakernya juga sudah warnanya sudah terang, kan saya suka. Iya, jadi Dewo Made memberikan penguatan nggih. Nah, kalau ada yang kritikan mungkin ada apa yang kurang kira-kira? Ada tanggapan lagi? Ya, Marta silakan. Kurang stiker tema magnetnya. Oh, kurang stiker tema magnet. Oke. Tadi di depan sudah ada beberapa yang tema magnet nih. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Menurut Ibu pekerjaan dari kelompok magnet ladang sudah bagus nih. Sudah banyak stiker juga, sudah dihias dengan baik. Kemudian tulisannya juga sudah bisa dibaca. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok magnet ladang. Silakan kembali ke tempat. Giliran kelompok yang ketiga mempresentasikan hasil rancangannya ke depan. Ye. Tahu ini dulu ya, siapa kira-kira yang maju ke depan. Ya, silakan dari kelompok magnet ladang untuk maju ke depan ya, mempresentasikan hasil rancangannya. Yuk, silakan. Kita saksikan bersama presentasi dari kelompok magnet Batam. Silakan kelompok magnet Batam. Baik teman-teman. Hai. Perkenalkan nama saya Edo Kerja Agung Bimartima menjaga di dalam kerja dari kelompok Batam. Magnet Batam. Ya, next. Bentar ya, masih. Ya, lanjut. Ambillah satu buah magnet batang. Cobalah didekatkan magnet dengan benda pada kolom 2. Tuliskan tanda bintang pada kolom 2 tabel 1. Magnet jarum tarik menarik. Magnet pisau tarik menarik. Magnet paku tarik menarik. Magnet Pensil tidak tarik menarik. Magnet penggaris tidak tarik menarik. Terus magnet bentuk tulis tidak tarik menarik. Magnet dan penghapus tidak tarik menarik. Buatlah simpulan dari tabel 1 pada kolom berikut. Magnet dan jarum tarik menarik. Magnet dan pisau tarik menarik. Magnet dan paku tarik menarik. Magnet dan pensil tidak tarik menarik. Magnet dan penggaris tidak tarik menarik. Magnet dan buku tulis tidak tarik menarik. Magnet dan penghapus tidak tarik menarik.
Lanjut, Oke. Tutup dan tutup. Untuk yang sama saling menarik. Untuk yang berbeda tidak saling menarik. Ada tanggapan lagi? Ayo lanjut. Ini yang bikin aja tadi. Alamat, agama, kode pos, Lanjut deh. Ini aja. Proyek yang akan kelompok saya buat adalah dompet magnet. Ya, lanjut deh. Baca formulirnya deh. Langsung. Kelompok. nama kelompok, magnet batang, anggota kelompok, Tiga Ayu, Pria, Pratisnya, Tari, Ade Inita, Dewi, Lestari, Ade Dwi, Otaviani, Nanda, Purnawon, Gede Agus Praditya, Dewa Gede Agung, Ade, Ya, proyek. proyek yang diadakan proyek magnet, tujuan produk, kondisi, alat dan bahan, dompet, bekas, magnet, proyek bekas, les, tembak, penting. Ya, silakan diuraikan ini. Orang kami sudah mendesain dompet yang menggunakan magnet. Makanya Bahannya kain, lem, magnet, kain bekas. buat apa membuat dompet itu untuk apa tujuannya? Tujuannya agar menjaga barang agar tidak mudah jatuh. Agar tidak mudah jatuh nih. Itu dia tadi penampilan dari kelompok magnet mata. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Anak-anak, untuk anak-anak yang ada di kelompok lain, apakah ada tanggapan? Silakan dari Gus Ode dulu. Menurut saya Oh, latarnya kurang cocok sehingga tulisannya tidak terlihat. Ya betul. Selain Gus Ode, silakan Opi. Data yang dibuat itu kurang cocok Mas sama gini ya, masih sama dengan Gus Ode. Ayo yang lain siapa lagi? Nah silakan itu dulu, Genis. tadi ada kesalahan kenapa kutub S sama kutub S saling menarik dan kutub S tidak saling menarik. Ya betul ya, ada kesalahan konsep tadi anak-anak ya. Seharusnya kutub selatan dengan kutub selatan itu saling tolak menolak, nih. Kutub utara dengan kutub selatan baru saling tarik menarik. Sudah dapat dipahami kelompok magnet mata? Sudah? Sudah ya? Oke. Selain itu ada lagi yang salah? Ayo. Ya silakan Marta. Tujuan produknya belum diisi. Ya betul, tujuan produk belum diisi ya, belum dilengkapi oleh kelompok magnet batang ya. Buat apa
tujuannya, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Dewa Made bahwa tujuannya, Dewa Gede ya, bahwa tujuan produknya itu adalah supaya membawa barang agar lebih aman. Ketika jatuh, barang-barangnya tidak berserakan yang ada di dalam dompet ya. Namun perlu juga ditulis di LKPD-nya. Oke, bisa dipahami? Ya, tepuk tangan untuk kelompok magnet Batang. Ya, tepuk tangan bagi yang sudah memberikan tanggapan. Silakan kelompok magnet Batang kembali ke tempat. Nah, sekarang giliran kelompok yang terakhir untuk presentasi ke depan. Oke, kita panggil bersama kelompok magnet Jarum. Silakan ke depan. Nama saya Ibu Martinus kedua tangan dari kelompok magnet Jarum. Perkenalkan, nama saya Ideswa Ibu Dinda sekali dari magnet kelompok magnet Jarum. Perkenalkan, nama saya Putu Ibinda Marani dari kelompok magnet Jarum. Perkenalkan, nama saya dari kelompok magnet Jarum. Perkenalkan, nama saya Iko Mahapusara dari kelompok magnet Jarum. Bila satu buah magnet datang berwarna mendekatkan magnet dengan kak benda pada kolom luar, ada tanda tentang pada kolom sesuai dengan magnet jarum, magnet dan jarum tarik menarik, magnet dan pisau tarik menarik, magnet dan paku tarik menarik, magnet dan pensil tidak tarik menarik, magnet dan penggaris tidak tarik menarik, magnet dan buku tulis tidak tarik menarik, magnet dan penghapus tidak tarik menarik. Jarum ditarik oleh magnet, bisa ditarik oleh magnet, penggaris tidak ditarik oleh magnet, barang-barang yang mengandung logam akan ditarik oleh magnet. Sedangkan benda yang bukan logam tidak ditarik oleh magnet. Next. Berdasarkan percobaan sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu sifat magnet. Untuk mengetahui sifat magnet lainnya, lakukanlah percobaan berikut. Ambillah dua buah magnet batang. Cobalah dekatkan dua yang tutup magnet tersebut, kemudian tulislah hasilnya pada tabel 3. Tutup dan tolak menolak. Tutup S dan tutup S menolak menolak. Tutup U dan tutup S dan tutup U saling menarik, sedangkan tutup S dan tutup S tolak menolak. Ya, next. Tulis informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lomba yang akan diikuti pada kolom nomor lengkap kota, nomor sekolah, alamat sekolah, nomor bas, umur kelas, nomor kartu pelajar, nomor jenis lomba yang akan diikuti, tanda tangan tinggalnya. Ya, kamu udah baca dan yang ini, nah, Korea dia nomor 6 aja. Proyek yang akan kelompok saya buat adalah tas Magnet. Ya, lanjut. Oh, itu next. Ya, baca dari Tantri. agar barang-barang mudah dibawa dan barang menjadi baru kembali. Di alat dan bahan 1 magnet, 2 kain, 3 tembak, 4 tas bekas. Ya, lanjut. Lanjut. Yuk. Saya tadi merancang tas magnet. Tas magnet ini berbahan magnet, tas bekas, kain bekas, dan lem tembak. Saya membuat tas ini bertujuan untuk menyimpan barang supaya tidak jatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ini dia tadi penampilan dari kelompok magnet Jarum. Apakah
kelompok yang lain ada tanggapan? Silakan dari Nanda. Pekerjaannya sudah rapi, tapi kurang isi stiker. Oh iya, pekerjaan sudah rapi tapi kurang stiker katanya. Oke, terima kasih Nanda. Selain Nanda, ya Dewa Made. Ibu, 1 lembar tidak di buku itu nama kelompoknya belum diisi, Bu, nama ketua kelompoknya. Oh iya, untuk kolom nama ketua kelompoknya belum diisi, betul. Ya, ada tanggapan yang lain? Udah ya? Nah, anak-anak, untuk secara keseluruhan ya pekerjaan dari kelompok magnesia sudah bagus ya. Harus ditingkatkan lagi nanti ya, ada beberapa yang terlupa juga. Untuk lain waktu agar dilengkapi dulu ya sebelum waktunya jika masih ada waktu silakan dilengkapi lagi. Tepuk tangan untuk kelompok magnesia, silakan kembali ke depan. Anak, kita sudah mempelajari mengenai LKPD yang kita selesaikan bersama juga, produknya juga sudah kalian rancang ya. Masihkah ingat kalian dengan masalah yang tadi? Masih. Ya. Tadi siapa yang menyampaikan masalah? Ya, Dewo Gede dengan Juna ya. Masalahnya Juna apa tadi Juna? Kenapa KTP-nya Pak Putu bisa hilang? Iya, kenapa KTP-nya Pak Putu bisa hilang? Itu katanya disebabkan oleh dompet yang tidak ada perekatnya anak-anak ya, sehingga ketika jatuh isinya semua berhamburan ya, karena dompetnya didesain tidak ada resleting maupun tidak ada pengaitnya. Kemudian untuk pertanyaannya di Gede nanti tadi Bagaimana cara kita membantu Pak Putu? Iya, caranya membantu Pak Putu, anak-anak tadi sudah merancang sebuah produk nih, bagaimana produk itu adalah membantu ketika terjatuh dompetnya sehingga isi dalam dompet itu tidak akan berhamburan nih. Jadi kalian tadi sudah Ibu lihat merancang beberapa produk sehingga ketika jatuh tas maupun dompet anak-anak itu juga bisa masih utuh isinya ya, jadi tidak ada yang tercecer. Tadi juga didesain produk dengan masalah yang berbeda nih, berdasarkan masalah yang dialami oleh kakeknya Bagus Ode atau Bagus Widenta ya. Katanya beliau Gus Ode dan teman-temannya membuat sebuah alat di mana ketika kakeknya yang tunanetra itu kehilangan suatu barang sehingga bisa ditemukan dengan tongkat yang menggunakan bahan magnet. Sampai sana ada pertanyaan? Ya, sudah terjawab permasalahannya ya anak-anak ya. Oke. Mari kita lanjut ke evaluasi. Silakan siapkan kertas lempiran, isi nama, kelas, dan nomor untuk kalian ya. Oke, dimulai dari sekarang. Nomor 4 anak-anak ya. Nomor 4 sudah? Belum. Lanjut ke soal nomor 5 ya Ibu.
Waktunya sudah habis, anak-anak silakan dikumpulkan. Minta tolong di sana Marta ngumpulin atau Dewa di sana ya. Baik anak-anak, sudah nih, bagaimana soal evaluasinya, bisa dijawab? Bisa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu daerah yang berjudul Patang Bulan. Kebetulan sekarang kan lagi hujan ya. Ya, sama deh. Anak-anak silakan dinyanyikan dengan penuh semangat ya. Boleh berdiri? Ya. Bulan hujan malas berdudukan, pada dolan hujan malas berdudukan, mata domba terkirat yang mendadak, bukan, bukan, oh, bukan, bukan, oh. Ingin bersama tiap lihat oh, ingin bersama tiap lihat oh, jangan salah kau coba lentur mesari. Bulan hujan balas berdudukan, bulan hujan balas berdudukan, kata dongkak pada biar yang menjadi tungkek, tungkek, oh, tungkek, tungkek, oh. Hati yang ingat oh, ingat oh, masa aku ada paling terpesan, tungkek, 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 oh. Bagaimana perasaan kalian hari ini, anak? Ada yang merasa sedih? Ada yang kecewa? Oke, besok anak-anak membuat produk ya. Jadi silakan dibawa kain bekasnya, kain bekas. Kemudian juga anak-anak membawa lem bekas, lem tembak. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, silakan coba dari Ovi. Mempelajari tentang sifat-sifat magnet dan Ya, mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Yang lain, apa lagi yang kita pelajari? Silakan Puri. Mengetahui tentang macam-macam magnet. Ya, mengetahui mengenai macam-macam magnet. Lagi? Ada lagi? Siapa yang mau? Silakan Marvin. Belajar tentang unit-unit formulir. Ya, belajar mengenai jenis-jenis formulir dan juga caranya mengisi formulir yang baik dan benar. Ya, anak-anak. Untuk besok, anak-anak kembali ya mempelajari mengenai manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga mempelajari kembali mengenai sifat-sifat magnet, dan besok anak-anak melanjutkan proyek sifat-sifat magnet yang sudah kalian rancang hari ini. Ingat membawa alat-alat yang dibutuhkan
mengenali produk yang sudah kalian rancang hari ini. Oke. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita pulang, marilah kita berdoa dulu ya, agar diberi keselamatan di jalan raya ya. Silakan siapa yang di dalam memimpin doa ya, adik-adik. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, masih. Para pesanti ngawe. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa besok anak-anak. Dadah.